Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Herman The Action. Oke, jadi di channel YouTube ini kita akan membahas secara singkat mengenai tentang Internet of Things, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah internet dalam segala hal. Jadi biasanya Internet of Things ini adalah IoT. Jadi apa sih IoT ini? Jadi secara istilah, IoT ini adalah jaringan kolektif perangkat yang terhubung dan teknologi yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dengan cloud. Jadi kalau bahasa sederhananya yaitu segala perangkat benda yang terhubung dengan internet atau wireless. Jadi contoh Internet of Things ini dalam kehidupan sehari-hari yang paling utama yang sering kita gunakan adalah contohnya satu komputer, yang kedua handphone. Oke, jadi dua alat ini mungkin contoh sederhana yang paling utama yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa sih IoT ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena dalam IoT ini kita bisa menyediakan data yang memungkinkan suatu alat canggih untuk memvisualisasikan atau menjelajahi hingga membangun analisis secara canggih. Jadi dalam kegiatan IoT ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang kedua menghemat biaya, dan yang ketiga yang pastinya menghemat tenaga kita. Kenapa kita katakan menghemat tenaga? Jadi contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama itu tadi adalah salah satunya handphone ya. Jadi contoh penerapannya yaitu dengan berkomunikasi secara jarak jauh. Mungkin ini menghemat tenaga kita. Mungkin ada teman-teman yang mengkhawatirkan tentang kabar saudara, teman di luar sana yang mungkin jauh lah dari kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kabar dari mereka, mungkin kita harus mengiriminya surat dari kantor pos atau mungkin menemuinya secara langsung. Tapi dengan adanya internet ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan kabar dari mereka. Contohnya apa? Yaitu kita bisa memvideo call mereka, menelpon mereka secara langsung. Jadi itu bisa melepas kangen kita dengan mereka. Mungkin itu adalah salah satu contoh penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi dalam peran penting IoT dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada juga dampak buruk Internet of Things ini pada diri kita. Contohnya yang paling utama yaitu soal keamanan data. Kenapa keamanan data? Karena banyak pengusaha ataupun penguasa dimanapun itu yang menginginkan keamanan data kita, ataupun keamanan data kalian, keamanan data saya, dan keamanan data semua orang. Dan akibatnya apa? Peretasan dan pencurian data akan semakin marak terjadi di dunia maya. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa tips untuk teman-teman dapat mengamankan data kalian dengan aman. Mungkin ini tidak bisa dikatakan cara yang paling efektif, tapi mungkin ini cara yang paling mudah teman-teman yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah menggunakan VPN. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kalimat VPN ini. Jadi VPN ini disingkat dengan Virtual Private Network. Jadi merupakan suatu layanan yang memungkinkan setiap pengguna itu memiliki koneksi yang aman secara pribadi. Jadi mungkin ketika kita menggunakan website atau aplikasi ilegal, mungkin kita sering menggunakan VPN untuk memasuknya secara langsung. Karena dengan menggunakan VPN ini, aktivitas online kita itu tidak mudah diidentifikasi oleh pihak lain. Jadi melindungi aktivitas kita secara online. Yang kedua adalah membuat password yang kuat. Jadi menggunakan kata sandi atau password ini adalah garis pertahanan pertama kita dalam melawan peretas. Jadi teman-teman jangan memberikan kata sandi yang dapat mudah ditebak ataupun menggunakan kata sandi yang mudah. Jadi gunakanlah kata sandi yang rumit. Contohnya menggunakan kombinasi angka, kombinasi angka, huruf, dan simbol. Oke, jadi yang terakhir, mungkin cara yang terakhir yaitu selalu hati-hati dalam memberikan izin. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mendownload aplikasi secara ilegal atau bukan mendownload aplikasi di tempatnya. Jadi ini mendownload aplikasi secara ilegal itu kan membutuhkan izin dari kita. Jadi kita itu harus mengetahui dulu apa aja isi aplikasi itu. Jangan sembarangan mengizinkannya. Kita tidak tahu, mungkin aplikasi tersebut bisa mengambil data kita. Jadi
downloadlah aplikasi-aplikasi yang terpercaya dan hanya pada fitur yang diperlukan pada aplikasi saja. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan secara singkat tentang Internet of Things atau yang biasa kita singkat IoT. Jadi kesimpulannya, IoT ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari kepentingannya, juga ada dampak buruk dari IoT ini sendiri untuk diri kita. Jadi pandai-pandailah dalam memilah aplikasi ataupun sesuatu yang berhubungan dengan internet agar juga mengamankan keamanan data diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.